Salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang terkasih. Semoga hari ini kita semua tetap ada dalam penyertaan Tuhan, selalu sehat dan selalu bersyukur. Walaupun kita masih terus bergumul dengan keadaan saat ini, kita terus berdoa agar virus ini segera berlalu dan kerinduan kita untuk kembali berkumpul di rumah Tuhan bisa terwujud. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga bisa memulai lagi pelayanan kita sebagaimana mestinya. Saat ini kita akan membaca bagian Alkitab dan merenungkannya, dan bacaan kita terambil dari kitab Injil Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian ini, saya mengajak kita mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari yang mungkin kurang beruntung bagi kami karena pandemi atau virus yang sedang melanda kami. Tetapi kami selalu merasakan damai sejahtera dari Tuhan, sebab Engkau telah bangkit dari kematian dan memberikan kepada kami kemenangan serta jaminan hidup yang kekal. Jika hari ini kami beribadah di rumah masing-masing, itu bukan karena kami takut berhadapan dengan virus yang mematikan ini, tapi kami mau belajar dari setiap peristiwa untuk lebih mengenal kehendak Tuhan. Kami yakin bahwa keadaan saat ini justru membuat kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih rindu kepada firman-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup kami, supaya kami lebih bijaksana menjalani hidup di tengah tantangan dunia yang sekarang ini. Kami sudah siap menyambut firman-Mu, karena itu berkatilah hamba-Mu yang akan bersaksi dan juga memberkati seluruh umat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 24 ayat 37 sampai 51. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan kepada mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas-pengawas miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, ia lalu mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memburu dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat peratapan dan keretakan gigi. Demikian jauh firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema khotbah kita atau tema renungan kita saat ini ada dengan judul Gereja Membangun Diri dan Menatap Masa Depan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang sungguh-sungguh percaya kepada kesaksian Alkitab, tentu kita semua pasti menyadari bahwa untuk sekarang ini ada banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menyampaikan kepada kita bahwa hari kedatangannya sudah semakin dekat. Zaman akan segera berakhir dan Yesus akan segera datang kembali untuk menjemput orang-orang kudus, dan Ia akan menghakimi dunia ini.
Orang percaya telah diberikan kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman, sehingga mereka lebih bersiap diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang kita saksikan mengenai keadaan dunia sekarang ini menggambarkan apa yang telah dinubuatkan Yesus pada waktu itu mengenai keadaan di akhir zaman. Bagian Alkitab yang baru saja kita baca, ini merupakan bagian dari rangkaian percakapan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Percakapan itu sudah dimulai dari ayat-ayat sebelumnya, dan percakapan ini merupakan jawaban Yesus atas pertanyaan murid-murid mengenai apakah tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Dan mulai dari ayat yang keempat, Yesus sudah memberikan tanda-tanda itu kepada mereka. Ada tanda-tanda umum seperti penyesatan, peperangan, penyiksaan terhadap orang-orang percaya, kemurtatan, kedurhakaan, dan kasih yang hilang. Begitu juga tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman itu akan tiba, yaitu masa kesengsaraan yang besar. Akan terjadi pembinasaan keji, terutama di tempat-tempat kudus. Orang-orang akan berusaha menyelamatkan diri karena akan terjadi siksaan yang besar. Akan muncul Mesias-Mesias palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Akan ada tanda-tanda di langit di mana bulan tidak bercahaya dan bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada saat itu Yesus akan datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan para malaikat akan meniup sangkakala yang dahsyat dan mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini tidak diketahui dan tidak diduga waktunya. Dia akan datang secara tiba-tiba dan tidak seorang pun yang tahu tentang hal itu. Karena itu orang-orang percaya diminta untuk tetap berjaga-jaga bila mana waktu itu tiba. Dan kita bisa mengantisipasi itu dengan membaca tanda-tanda zaman seperti yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Khusus dalam nas Alkitab tadi, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang zaman Nuh, di mana pada saat itu orang-orang tidak tahu akan sesuatu, dan hal ini mengenai tanda-tanda sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan akhir zaman ini merupakan tantangan bagi gereja. Bagaimana gereja bisa membaca tanda-tanda zaman dan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai gereja yang murni, gereja yang sejati, gereja yang bisa tetap memelihara kekudusannya di tengah tantangan dunia yang dahsyat, sambil tetap berjaga-jaga sampai sang pemilik gereja itu datang kembali. Tanda-tanda zaman itu sudah nyata di depan kita, dan itu bukan hanya kenyataan yang kita lihat, tapi juga yang kita alami sendiri sebagai gereja. Kita tidak hanya melihat penyesatan-penyesatan yang terjadi di luar sana, tapi hal-hal itu juga sudah dimulai dari dalam gereja itu sendiri. Saya kira yang disebutkan dengan Mesias-Mesias palsu bukan saja berkaitan dengan orang-orang yang akan datang dan mengaku sebagai Tuhan, tapi juga kepada kita orang percaya yang selalu mengatasnamakan Tuhan untuk memegahkan diri dan menyesatkan sesama orang percaya, yang selalu menyerukan nama Tuhan tapi lebih mendahulukan kehendaknya daripada kehendak Tuhan. Peperangan itu juga bukan hanya tanda yang kita saksikan di luar sana, di mana orang saling membunuh satu dengan lain, tapi justru tanda itu telah dialami dalam kehidupan bergereja. Bukankah sebuah kenyataan bahwa di dalam gereja pun sering terjadi perang urat saraf untuk memperebutkan kekuasaan, kedudukan, dan jabatan, perang logika untuk menunjukkan siapa yang terpandai dan terbaik di antara sesama orang percaya, atau juga peran strategis untuk memperlihatkan siapa yang terhebat dan yang terkuat. Di dalam gereja sering terjadi pendurhakaan, di mana banyak orang yang tidak lagi memiliki rasa syukur dan terima kasih. Ada banyak perhitungan yang dibuat orang-orang percaya terhadap gereja, karena segala sesuatu dipusatkan pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Dan ada tanda yang paling mencolok, yaitu banyak orang percaya mulai meninggalkan kasihnya yang semula. Justru tantangan terberat bagi gereja di zaman akhir ini datang dari dalam gereja itu sendiri. Namun apakah dengan keadaan seperti ini gereja harus lari dari tugas dan tanggung jawabnya untuk tetap menebarkan kebaikan?
Apakah gereja harus menyerah dengan tanda-tanda zaman ini? Saya kira kita perlu melihat kembali pada nats yang kita baca tadi, khusus pada ayat 45 sampai ayat 51 mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bahwa gereja atau orang percaya adalah digambarkan sebagai hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun kita harus menyadari bahwa sebagai seorang hamba kita punya kecenderungan untuk berlaku setia atau tidak setia terhadap amanat tuannya. Apalagi ketika Tuhan itu tidak ada bersama dengan hamba itu. Itu bisa menjadi kesempatan bagi hamba itu untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Tapi juga sebaliknya, kesempatan itu dapat dipakai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak dapat menyangkali pada dalam gereja Tuhan terdapat dua kelompok ini. Ada orang-orang yang sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dan tugas atau pelayanan yang diterima dan dijalankannya di dunia ini adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sambil menanti kedatangan Sang Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Biasanya kelompok ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus dan ikhlas, selalu mensyukuri hidupnya, selalu melakukan sesuatu dengan niat yang mulia. Karena baginya apa yang dikerjakannya di dunia ini sama seperti diperbuatnya untuk Tuhan. Mereka dapat menguasai diri dan melakukan segala sesuatu berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya ada juga kelompok yang merasa bahwa hidup ini adalah sebuah waktu yang tidak berarti. Karena itu tidak mengapa jika hidup ini dibuat sia-sia. Segala sesuatu dikerjakan menurut kehendak sendiri. Banyak waktu yang diisi dengan percuma, dengan sikap dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berpikir waktu itu masih panjang dan Sang Tuhan belum datang juga. Karena itu biarlah hidup ini dijalani untuk kesenangan pribadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita semua masih ingat ilustrasi yang disampaikan Yesus tentang gandum dan ilalang. Gandum melambangkan yang baik, sedangkan ilalang menggambarkan yang jahat. Di dalam perumpamaan itu dia mengatakan bahwa biarkanlah gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama. Tidak perlu mencabut ilalang itu. Karena saat tiba musim tuai, ilalang itu akan dicabut dan dicampakkan, sedangkan gandum akan dikumpulkan hasilnya. Tidaklah salah jika ilustrasi ini ditujukan pada kehidupan gereja saat ini. Gereja yang bertumbuh di akhir zaman. Gereja yang sedang menghadapi dua situasi dan kehidupan umatnya. Ada yang bertumbuh dalam kebaikan oleh karena firman Tuhan. Tapi ada juga yang bertumbuh dalam ketidaktaatan mereka, dalam sikap dan perbuatan yang menantang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan untuk membinasakan mereka, tapi membiarkan mereka agar bertumbuh bersama dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang benar, agar iman orang-orang benar dapat teruji. Mereka yang tidak taat dan tidak setia tetap diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat, agar bisa pula menghasilkan yang baik. Tapi jika hal itu tidak menjadi kerinduan mereka, maka waktu Tuhan layak akan menjadi pengadilan atas mereka. Akan tiba saatnya di mana ia akan kembali dan menjadi hakim atas kehidupan orang benar dan orang-orang jahat. Saya yakin dan percaya bahwa di zaman akhir ini masih ada banyak orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Masih ada banyak orang yang ingin menjadi garda terdepan bagi gereja Tuhan untuk terus menyuarakan kebenaran, yang tetap berpegang pada ketaatan dan kesetiaannya pada Tuhan, dan tetap hidup dalam prinsip-prinsip moral yang diajarkan sesuai firman Tuhan. Masih ada orang-orang baik yang mau menaruh perhatian yang tulus pada kehidupan bergereja untuk terus mendorong dan memotivasi agar orang-orang percaya tetap hidup dalam persekutuan yang benar, persekutuan yang saling menguatkan dan saling membangun dalam kasih. Orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi yang mau membangun diri bersama dengan orang lain untuk menatap masa depan gereja yang lebih baik ke depan. Orang-orang yang melihat tanda-tanda zaman sebagai kesempatan untuk mengubah cara hidup banyak orang, agar yang sesat kembali ke jalan yang benar, yang masih mengeraskan hati dilembutkan, dan yang salah diluruskan dan diperbaiki kembali. Kita semua sepakat bahwa sesungguhnya gereja atau orang-orang percaya bukanlah hamba-hamba yang jahat. Hanya saja seringkali mereka tidak kuat berhadapan dengan godaan dunia ini. Karena dunia ini selalu menawarkan kenikmatan. Sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan gereja memberikan tanggung jawab yang besar bagi gerejanya untuk menjalani hidupnya berdasarkan teladan Kristus. Teladan hidup yang didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan pada jalan salib. Gereja tidak membangun diri dalam keadaan yang mudah, melainkan penuh tantangan dan penderitaan. Tapi melalui itu gereja akan semakin kuat
semakin dewasa, dan semakin teguh untuk menatap masa depannya. Dan dalam pengharapan itu, gereja akan terus bekerja dan melayani Tuhan sambil mempersiapkan diri dengan baik, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat ini kita semua adalah hamba-hamba yang sedang bekerja bagi Tuhan dan yang sedang menantikan kedatangannya. Karena itu kita dinasihatkan, jadilah hamba-hamba yang baik. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan ini untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab setiap orang, dan lakukan itu di dalam rasa takut akan Tuhan, supaya ketika ia datang kembali, ia mendapati hamba-hambanya sedang melaksanakan apa yang dikehendakinya. Berjaga-jagalah selalu, berdoa dan beribadahlah terus, dan jangan pernah jenuh untuk melakukan kebenaran sesuai firman-Nya. Mari kita kembali bersatu untuk membangun persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, membangun di dalam kasih, membangun di dalam iman, dan membangun dalam pengharapan untuk masa depan yang dijanjikan Kristus bagi setiap orang percaya. Semoga semangat Paskah masih tetap menyertai kita dan terus memberikan keyakinan kepada kita untuk tetap melangkah melewati tantangan zaman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang bangkit itu akan terus menuntun perjalanan hidup orang percaya sampai pada kesudahan zaman, dan memberikan mahkota kemenangan bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Kita tetap berdoa, semoga Tuhan memberikan keselamatan kepada kita semua dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Kita percaya bahwa pandemi atau virus corona yang sementara menyebar kemana-mana pasti akan berakhir, dan justru melalui peristiwa ini kita akan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita akan belajar untuk lebih bersungguh-sungguh hidup di dalam kasih seorang terhadap yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.